Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat eh, akhir tahun buat Ibu Monika dan teman-teman semuanya. Semoga selalu sehat dan selalu berbahagia. Kami dari kelompok 8 penilaian pembelajaran akan menyajikan dan mempresentasikan laporan hasil observasi penilaian pembelajaran atau ekosistem penilaian pembelajaran yang sudah kami lakukan selama beberapa hari di SMP Negeri 1 Melati di Sleman. Next. Nah, ini kita nyapa dulu nih buat teman-teman. Kalau presentasi hasil observasi ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah penilaian pembelajaran yang diampu oleh Ibu Monika Sidabutar. Dan inilah hasil laporan dari kelompok kami. Nah, nanti yang pokok-pokok yang akan kami presentasikan terkait materi yang sudah kami observasi kemarin, yang sudah kita telusuri lebih lanjut selama beberapa hari di sekolah itu. Yang pertama itu ada tentang ucapan terima kasih. Yang kedua ada tentang profil sekolahnya sendiri, ada dari SMP Negeri 1 Melati, yaitu tentang nama sekolah, alamat, kondisi sekolah, lalu ada tentang eh, yang berkaitan dengan sekolah tentunya seperti sejarah, visi misi, dan lain-lain. Itu akan kami sampaikan juga. Lalu yang ketiga ada mengenai hasil observasi penilaian pembelajaran sendiri, bagaimana prinsip-prinsipnya sudah sesuai atau belum, metode, teknik, instrumen, dan lain-lain sampai penilaian itu benar-benar berjalan gitu. Lalu yang keempat ada dokumentasi, tentunya bukti bahwa kami sudah melakukan observasi di lingkungan SMP Negeri 1 Melati. Dan yang terakhir ada profil dari tim penulis dan pembimbing. Lalu yang pertama ini mungkin dari kami dari kelompok 8 ingin mengucapkan terima kasih banyak tentunya kepada seluruh pihak yang sudah membantu kami dan telah memberikan bantuan tentunya atas terlaksananya observasi dan laporan yang sudah kami susun ini. Yang pertama tentunya kami ucapkan terima kasih kepada keluarga besar SMP Negeri 1 Melati, untuk para narasumber juga ada Bapak Kepala Sekolah, Ibu Sumage, Ibu Rahayu, Ibu Hoiria, jadi yang sudah menjadi narasumber, yang sudah memberikan perizinan serta arahan dalam proses observasi di sekolah tentunya di SMP Negeri 1 Melati. Yang kedua juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Monika Sidabutar, SSI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah penilaian pembelajaran di Teknologi Pendidikan tentunya di kelas B, dan juga seluruh pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, baik teman-teman maupun pihak-pihak lain yang sudah membantu kami dalam mengumpulkan data. Next. Kalau kita ucapkan terima kasih juga ya buat jurusan kita, tentunya kurikulum dan teknologi pendidikan, dan Universitas Negeri Yogyakarta, alma mater kita yang tercinta. Next. Oke, ini pertama ada dokumentasi ya. Ini kita lihat sekilas profil atau gambaran dari SMP Negeri 1 Melati, tempat di mana kita observasi. Jadi SMP Negeri 1 Melati ini juga terletak di Tirto Harjo kalau nggak salah ya. Itu di daerah Sleman, dan itu tadi ada foto kita eh, ketika observasi. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang profil SMP Negeri 1 Melati sendiri nih. Negeri 1 Melati memiliki nama resmi SMP Negeri 1 Melati dengan akreditasi yang sudah diperoleh, yaitu A, alamatnya di Sanggrahan Tirtoadi Melati dengan kode pos 55287, dan nomor teleponnya ada tertera di situ 0811 2651 682. Itu profil yang kami dapatkan ketika observasi. Iya, terus SMP Negeri 1 Melati sendiri sudah ada NPSN-nya, ada NSS, lalu statusnya sudah negeri, karena udah SMP negeri, lalu bentuk pendidikannya sekolah menengah pertama atau SMP, dan status kepemilikannya pemerintah daerah. Dan SMP Negeri 1 Melati sendiri sudah memiliki SK pendirian sekolah ya, karena sudah negeri juga ada.
Di situ sudah dijelaskan mengenai detail profilnya, ada tanggal pendirian SK-nya juga, SK izin operasionalnya sudah ada, dan tanggal SK izin operasionalnya juga sudah tertera di situ, dokumen resmi milik SMP Negeri 1 Melati. Next. Lalu fasilitas yang dimiliki sekolah sendiri termasuk sarana prasarana dan lainnya, ada 29 guru, ada siswa laki-laki 170, ada siswa perempuan 209, rombongan belajarnya ada 12, yang dimana dibagi menjadi 3 kelas, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Lalu memiliki akses internet yang baik tentunya, milik Telkom Speedy. Lalu sumber listrik sudah ada, PLN, daya listrik, luas tanah, dan ruang kelasnya berjumlah 12, memiliki 2 laboratorium, 1 perpustakaan, dan 2 sanitasi siswa. Lalu ini ada visi misi SMP Negeri 1 Melati, di mana dijelaskan menjadi beberapa hal ya, ini ya, tentang perluasan lingkungan hidup, berwawasan gender, mitigasi bencana, berbudaya, berkualitas, terampil, dan berwawasan global. Ini merupakan kayak poin-poin penting yang ada dalam visi misi SMP Negeri 1 Melati. Mungkin untuk visi misi secara lengkap nanti bisa dilihat di laporan atau akan dijelaskan lebih lanjut lagi. Next. Nah, untuk kurikulum sendiri, kurikulum yang digunakan di SMP Negeri 1 Melati ini ada 2 ya, ada di kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Nah, untuk kurikulum 2013 sendiri itu diterapkan untuk siswa-siswi kelas 9 yang tentunya mau mengikuti ujian nasional, dan untuk kurikulum Merdeka itu diterapkan di kelas 7 dan 8. Oke, untuk selanjutnya adalah terkait analisis kebijakan pilihan pembelajaran ya. Jadi setelah wawancara dan observasi yang kami lakukan, terutama wawancara pada kepala sekolah dan kepala bidang kurikulum. Nah, dari seluruh sekolahan sendiri, penilaian pembelajaran itu adalah implementasi kebijakan yang sudah relevan. Ya, artinya salah satu yang sudah disampaikan itu adalah yang merupakan kebijakan terkini. Jadi selain itu, selain daripada praktis-praktis yang udah benar-benar relevan dengan kebijakan-kebijakan terkini, kemudian guru-guru di sana pun juga melakukan apa ya? Salah satunya adalah aktif di organisasi MGMP atau musyawarah guru. Nah, di sana guru-guru itu semi diwajibkan gitu untuk ikut MGMP, dan juga tentunya di sana juga banyak sekali arahan-arahan struktur terkait standarisasi penilaian yang dilakukan oleh guru buat para siswa-siswanya. Baik, yang selanjutnya adalah penilaian aspek kognitif. Nah, salah satu yang menjadi sasaran evaluasi hasil belajar adalah ranah kognitif. Ranah kognitif merupakan ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Penilaian ranah kognitif merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. Ranah kognitif itu berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya itu kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Lalu pada penerapannya, penilaian pada ranah kognitif di SMP Negeri 1 Melati, yaitu menggunakan metode tes dan non-tes. Seluruh penilaian ranah kognitif di SMP 1 Melati menggunakan instrumen yang disusun oleh masing-masing guru dengan menyesuaikan kondisi kelas dan karakteristik peserta didik. Adapun contoh instrumen penilaian dapat dilihat pada bagian lampiran laporan. Oke, yang selanjutnya adalah tentang di ranah afektif. Pada ranah afektif ini merupakan nilai
Satu, taksonomi yang memiliki tujuan instruksional yang berkaitan dengan kondisi psikologis atau perasaan seseorang. Nah, pada ranah afektif ini ada 5 karakteristik afektif yang penting, yaitu sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Pada ranah afektif, unsur-unsur yang paling tumpang tindih oleh karena itu tidak mengherankan apabila pendidikan pada SMP Negeri 1 Melati ini lebih mengorientasikan tujuannya pada ranah kognitif karena lebih mudah dirumuskan dan dinilai. Nah, pada penilaian ranah afektif ini, peserta didik selain menggunakan angket kuesioner, juga menggunakan penilaian diri dan penilaian teman, dan serta observasi. Dengan demikian, informasi yang akan didapat lebih akurat. Nah, sehingga kebijakan yang ditempuh akan lebih cepat. Penilaian afektif pada SMP Negeri 1 Melati ini digunakan untuk pengambilan keputusan instruksional dengan maksud mendorong perubahan positif dalam disposisi yang diinginkan. Jika penilaian mengungkapkan perasaan negatif, maka harus berusaha untuk mendapatkan pengalaman pendidikan yang akan menghasilkan disposisi yang positif. Penilaian di ranah afektif ini di SMP Negeri 1 Melati ini dilakukan dengan menggunakan instrumen afektif. Instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur domain efektif diantaranya adalah dengan skala SCAP, observasi, laporan diri, dan wawancara. Dalam penilaian di SMP Negeri 1 Melati sendiri, instrumen yang dikembangkan adalah skala sikap, observasi, dan laporan diri. Ya, selanjutnya ada penilaian aspek psikomotor. Nah, penilaian psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Ranah ini berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Nah, ranah ini dikemukakan oleh Simpson. Dia menyatakan bahwa hasil belajar psikomotor ini tampak dalam bentuk keterampilan atau skill dan kemampuan bertindak individu. Psikomotor ini merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif dan juga afektif. Nah, berdasarkan data yang telah kami dapatkan, yaitu saat wawancara dengan Ibu Sri Rahayu yang merupakan guru bahasa Indonesia di sekolah tersebut, kami mendapatkan hasil bahwa metode penilaian yang digunakan dalam penilaian psikomotor yaitu metode observasi, tekniknya yaitu observasi terstruktur, serta instrumen penilaiannya yaitu bergantung dengan guru atau mata pelajaran. Khususnya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, pengambilan penilaian ini dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Observasi yang dilakukan yaitu mengamati tingkah laku peserta didik ketika terdapat proyek kerjasama, praktek individu, diskusi di dalam kelas, serta partisipasi peserta didik dalam simulasi. Selanjutnya tentang penskoran dan pendekatan penilaian. Nah, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sistem penskoran dan pendekatan penilaian atau teknik penilaian pada di SMP Negeri 1 Melati itu sendiri. Sebelumnya dalam
penilaian itu jadi terdapat pedoman penilaiannya ya. Nah, pedoman penilaian di SMP Negeri 1 Melati itu biasanya diletakkan di RPP, yaitu di bagian salah satu lampiran. Nah, di situ akan terlampir pedomannya, terus cara-cara penilaiannya, tekniknya, dan lain-lain itu sudah disampaikan di RPP. Nah, di RPP itu biasanya ada, selain ada pedoman penskoran, itu juga ada pedoman penilaiannya sendiri, ada soal-soal, dan juga ada pegangan guru itu ada kisi-kisi ya, yang nanti akan disampaikan ke siswa. Buat contoh, lampiran-lampiran di RPP itu ada di laporan kami di bagian lampiran. Lalu untuk teknik penilaian sendiri di SMP Negeri 1 Melati ini, terutama pada kurikulum Merdeka, itu tuh menggunakan dua jenis, yaitu menggunakan teknik penilaian non-tes dan teknik penilaian tes. Nah, kalau yang non-tes itu berupa penilaian sikap, yaitu bisa dinilai dari melalui observasi, bisa melalui penilaian diri, dan penilaian antar teman. Biasanya untuk observasi, penilaian diri, penilaian teman itu guru menggunakan sistem angket yang nantinya akan disampaikan hasilnya berupa hasil deskriptif oleh guru sendiri. Lalu yang selanjutnya ada teknik penilaian dalam bentuk tes. Nah, ketika bentuk tes ini tentunya udah tahu, yaitu dengan tes tertulis atau dengan lisan. Kalau tertulis itu ya semacam ujian, dan jika lisan itu biasanya menceritakan tentang apa yang sudah dipelajari secara 1 tahun, atau tanya jawab antar guru dengan siswanya sendiri. Lalu dalam langkah penskoran serta penilaiannya ada 3 tahap, yaitu tahap awal, tahap pertengahan, dan tahap akhir. Pada tahap awal penilaian dan penskoran itu biasanya dilakukan asesmen berupa asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini dilakukan pada awal semester dengan menggunakan capaian belajar siswa sebelumnya atau di kelas sebelumnya. Jadi guru-guru itu melakukan asesmen diagnostik awal berdasarkan capaian belajar di kelas sebelumnya. Lalu hasil capaian itu digunakan oleh guru untuk mengelompokkan siswa dan untuk memperlakukan siswa sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi guru itu juga memperhatikan karakteristik peserta didiknya. Lalu yang pada tahap yang kedua yaitu tahap pertengahan. Tahap pertengahan ini biasanya dilakukan UTS, namun pada kurikulum Merdeka sendiri itu tidak diwajibkan ada UTS. Dan untuk kelas 7 biasanya ada sumatif, namanya sumatif tengah. Lalu yang sumatif tengah harian gitu, tentang penilaian harian. Lalu ya dari sumatif harian itu nanti masuk nilai harian, dan itu nanti nilainya diakumulasikan di akhir sebagai hasil belajar selama satu semester. Biasanya pada pertengahan ini menuju juga ke tahap terakhir, yaitu tahap UAS atau ulangan akhir semester atau kenaikan kelas. Nah, nanti biasanya nilai ujian ini dihitung diakumulasikan 75% harian dan 25% dari UAS gitu. Lalu untuk pedoman penskorannya sendiri seperti yang sudah dipaparkan dalam PowerPoint, yaitu penilaian formatif dan sumatif itu dibedakan. Apabila formatif maka benar 1, salah 0. Jika sumatif benar 2, salah 0. Dan jika uraian atau subjektif itu biasanya menggunakan sistem jawaban patokan yang disesuaikan dengan jawaban siswa atau adanya aspek-aspek terpenuhi. Apabila aspek-aspek yang sudah dipoinkan itu nanti terpenuhi, nilai itu bisa sempurna 4. Namun jika kurang 1 seperti itu, bisa diambil sesuai keterangan jawaban gitu dari range 0 sampai 4. Mungkin itu dari penskoran dan pendekatan penilaian. Dilanjutkan teman yang lain. Oke, yang selanjutnya adalah validitas dan reliabilitas ya. Jadi kalau di SMP 1 Melati ini sendiri terbagi 2 secara umum ya. Yang pertama itu uji validitas reliabilitas dengan aplikasi Anbuso. Yang kedua ada validitas reliabilitas melalui organisasi guru, yaitu MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Nah, pada salah satu narasumber yaitu Ibu Khairianingsih, dalam hal ini beliau adalah pemangku kelas 7 mata kuliah
mata pelajaran PKN, maaf. Nah, itu beliau menganut kurikulum Merdeka. Beliau menunjukkan bahwasanya beliau menggunakan salah satu software pendukungnya adalah Anbuso ya. Jadi mungkin tanya kurang lebih seperti ini. Nah, mungkin beliau dalam hal ini Anbuso itu selain untuk validitas dan reliabilitas itu biasanya juga digunakan untuk menentukan yang remedi gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu software yang diandalkan oleh Bu Khairiani sendiri. Nah, kemudian yang kedua, ini dari narasumbernya itu Ibu Sri Rahayu. Dalam hal ini MGMP itu berperan aktif ya dalam membantu validitas dan reliabilitas soal itu sendiri. Nah, karena MGMP itu berperan sebagai salah satu lembaga atau organisasi ya saya sebutnya. Nah, itu juga membantu pembuatan soal. Jadi soal di sana itu udah diujikan terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya. Itu belum dicolokin Kang Nafi. Oke, selanjutnya ada proses pelaporan hasil penilaian pada SMP Negeri 1 Melati. Pelaporan penilaian hasil belajar pada SMP Negeri 1 Melati terbagi ke dalam dua jenis, yaitu pelaporan penilaian hasil belajar per semester dan pelaporan penilaian hasil belajar kelulusan. Next. Pada pelaporan hasil belajar per semester di SMP Negeri 1 Melati dilaksanakan setiap akhir pelaksanaan satu semester berlangsung atau pada akhir ujian akhir semester. Pelaporan hasil belajar per semester tersebut dinyatakan dalam sebuah dokumen yang terlampir dalam buku berupa rapor. Nah, sama seperti pelaporan hasil belajar per semester, pelaporan penilaian hasil belajar kelulusan juga dinyatakan dalam sebuah dokumen yang terlampir, yaitu berupa ijazah. Dokumen kelulusan tersebut dilaporkan pada peserta didik pada periode kelulusan. Ijazah terdiri dari dua muka, dicetak bolak-balik pada halaman depan berisi identitas dan redaksi, sedangkan pada halaman belakang berisi daftar nilai beserta nama pelajaran. Baik, jadi ini adalah profil dari dosen mata kuliah kita, yaitu mata kuliah penilaian pembelajaran. Ada Ibu Monika Sidaputar, SSI MPD, yang mana dosen pada jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta. Next. Nah, selanjutnya ini ada profil dari tim observasi kami, yaitu dari kelompok 8 penilaian pembelajaran. Dari sebelah kiri ada saya, Sarah Divani Adrina, lalu ada Ayuni, ada Meutia Atna, ada Wildan Taufikur Rahman, Muhammad Filah Kurniawan, dan ada Azhar Rahadian Nasrullah. Yang di tengah tadi ada Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Melati, dan juga bagian dari kurikulum, yaitu Ibu Sumaki SPD. Lalu ini ada beberapa dokumentasi dari observasi kita. Bisa diperlihatkan? Oke, yang pertama ada visi misi SMP Negeri 1 Melati. Ini dipaparkan ya di ruang-ruang tertentu. Lalu ada juga denah SMP Negeri 1 Melati. Ketika kita masuk, kita disajikan denah, gambar denah di SMP Negeri 1 Melati. Lalu ada juga struktur organisasi SMP Negeri 1 Melati. Ada websitenya, website SMP Negeri 1 Melati. Lalu ada ini dokumentasi ketika kita wawancara dengan Ibu Sri Rahayu SPD di Perpustakaan SMP Negeri 1 Melati. Ada juga dokumentasi ketika kita wawancara dengan Ibu Horianingsih SPD yang memegang penilaian di kurikulum Merdeka. Lalu ini ada kita wawancara ketika kebagian Waka Kurikulum dan Kepala Sekolah, Ibu Mage dan Bapak Kepala Sekolah. Lalu ada lagi. Oh, ternyata sudah.
dokumentasi hanya segitu. Untuk dokumentasi secara lengkap kami tampilkan di laporan penilaian yang akan kami kumpulkan. Baik, mungkin itu adalah hasil dari observasi kami selama beberapa hari terakhir untuk mengisi jadwal kosong selama penilaian pembelajaran. Nah, terima kasih karena sudah menyimak pada slide ini buat teman-teman dan buat Ibu Monica mungkin sudah menyaksikan video presentasi dari kelompok kami dan tentunya observasi ini tidak berakhir saja di sini karena kita juga masih pengen berkembang. Maka dari itu, kami membutuhkan masukan dan saran terkait laporan kami atau kritikan tentang apa yang sudah kami sampaikan, terus juga bisa sampaikan masukan-masukan apabila memiliki ilmu tentang penilaian sebagai bekal buat kita di langkah selanjutnya. Nah, itu nanti untuk masukan dan saran bisa disampaikan lewat kolom komentar ya. Nanti bisa komen di bawah di YouTube ini untuk kelompok kami menjadi lebih baik gitu. Next, atau sudah selesai? Oh, mungkin sudah selesai itu pemaparan dari kelompok kami. Sekian, mungkin semoga yang kami sampaikan dan sudah kami lakukan selama 1 semester ini menjadi bermanfaat bagi kita semua, untuk kelompok kami, untuk teman-teman semua, dan untuk semua penonton serta pembaca laporan kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Monica Sidabutar yang setelah membimbing kami selama 1 semester penuh pada mata kuliah penilaian pembelajaran. Sehat selalu Ibu, dan semoga apabila sudah punya anak, sudah lahiran, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Sekian dari kelompok kami, kelompok 8, kami undur diri. Terima kasih. Kami telah menyelesaikan tugas akhir kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.